Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dilara Gita Cahyani akan membuat video tentang penjelasan ya, tentang memahami konsep dasar algoritma supervector machine, lalu menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja supervector machine ya, atau SVM, lalu mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic. Lalu yang keempat yaitu menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Baik, yang pertama yaitu tentang konsep dasar supervector machine. Nah, di sini menjelaskan definisi dan tujuannya seperti SVM sebagai algoritma supervised learning untuk klasifikasi dan regresi. Jadi, supervector machine SVM adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Nah, tujuan utama SVM adalah menemukan sebuah hyperplane atau garis batas terbaik yang dapat memisahkan dua kelas data secara maksimal. Nah, SVM ini sangat efektif dalam beruang berdimensi tinggi dan cocok untuk data yang memiliki jumlah fitur lebih banyak dibanding jumlah sampelnya. Oke, baik. Jadi itu adalah tujuan definisi dan tujuannya SVM. Selanjutnya yaitu adalah komponen utama SVM. Yang pertama yaitu adalah hyperplane. Ini adalah sebuah garis dalam dua dimensi atau bidang dalam tiga dimensi atau lebih yang berfungsi sebagai batas pemisah antara dua kelas. SVM memilih hyperplane yang memisahkan data dengan margin maksimum. Selanjutnya yaitu margin. Ini adalah jarak antara hyperplane dan titik data terdekat dari masing-masing kelas. SVM berusaha memaksimalkan margin ini untuk meningkatkan generalisasi model. Selanjutnya, yang ketiga adalah supervector. Oke. Jadi supervector ini adalah titik data yang paling dekat dengan hyperplane dan berperan penting dalam penentuan posisi hyperplane. Jadi hanya supervector yang digunakan untuk menentukan hyperplane. Oke. Selanjutnya intuisi SVM. Bagaimana SVM ini menentukan batas klasifikasi yang optimal. Nah, jadi SVM ini berupaya mencari hyperplane terbaik yang memisahkan kelas data dengan margin terlebar dengan memaksimalkan margin. SVM mengurangi kemungkinan overfitting karena batas pemisah tidak terlalu sensitif terhadap outlier. Nah, kernel trick ini menjelaskan selanjutnya ya. Kernel trick ini menjelaskan bahwa SVM bisa menangani data non-linear dengan fungsi kernel linear, RBF, polinomial, sigmoid. Oke, jadi kernel trick ini dapat bekerja pada data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dengan menggunakan fungsi kernel. Kernel berfungsi untuk mentransformasikan data ke dimensi yang lebih tinggi agar dapat dipisahkan secara linear. Jadi beberapa jenis kernel, yang pertama linear ini cocok jika data sudah bisa dipisahkan secara linear. Lalu yang kedua itu polinomial. Ini mengubah data ke bentuk polinomial. Lalu ada RBF, radial basis function. Ini umum digunakan untuk menangani data nonlinear. Lanjut ada sigmoid. Ini mirip dengan aktivasi sigmoid pada neural networks. Nah, selanjutnya yaitu mengapa memilih SVM. SVM unggul karena efektif pada data berdimensi tinggi,
Lalu cocok untuk kasus klasifikasi biner dengan margin tegas. Lalu kuat terhadap overfitting terutama pada dataset dengan jumlah fitur besar. Selanjutnya dapat dioptimalkan untuk data nonlinear dengan kernel. Ya, oke, selanjutnya penerapan SVM. Studi kasus data tektonik ya. Jadi mahasiswa ini menjelaskan proses implementasi secara naratif dan menunjukkan hasil training dan evaluasi model. Oke, jadi sedikit menjelaskan tentang dataset Titanic ya. Ini berisi data penumpang kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912 atau 1912. Tujuan analisisnya adalah untuk memprediksi kemungkinan seorang penumpang yang selamat atau tidak berdasarkan berbagai informasi yang tersedia. Nah, variabel targetnya adalah eh, supervised supervive ya. Jadi satu selamat dan nol tidak selamat. Nah ini target supervisor ya, satu selamat dan nol tidak selamat. Begitu. Lalu ini adalah fitur-fitur pada dataset ya. Jadi fitur-fitur variabel input yang digunakan untuk membangun model prediksinya. Yang pertama itu ada kolom, tipe data, dan deskripsi. Yang pertama ada passenger, tipe datanya integer. Nah, ini untuk ID unik untuk setiap penumpang. Lalu ada kelas. Ini integer juga. Jadi ini kelas tiket penumpang. Satu sama dengan atas, dua sama dengan menawar. Ini kalangan ya, tiga. Dua sama dengan menawar, menengah, tiga sama dengan bawah. Ini untuk kalangan. Lalu ada name. Ini tipe tagline string, nama penumpang. Jadi ini nama-nama penumpang yang berada pada kapal Titanic. Selanjutnya adalah jenis kelamin. String ya. Ini adalah jenis kelamin. Lalu ada age. Age, ya, age ini adalah umur penumpang dalam tahunnya. 6 tahun. Lalu ada CSP. Ini adalah jumlah saudara, maka istri suaminya ikut dalam hal. Selanjutnya ada parts. Itu jeda jumlah orang tua anak yang ikut dalam kapal. Lalu ada tiket string nomor tiket. Ya, tiket ya. Lalu ada fare slot. Ini biaya tiket dalam pound. Lalu ada cabin. Ini adalah nomor cabin. Jadi banyak kursi yang kosong, banyak yang kosong. Nah, lalu ada embarkade string. Ini pelabuhan embarkasi. Chini Charber. Lalu Q ini adalah Queenstown. S ini adalah Southampton. Oke. Nah, ini adalah kalau pengelolaan data yang saya lakukan part 2. Jadi pada pasal ini saya fokus menjelaskan tentang tujuan pada lab kali ini, lalu pengertian FVM, dan eh, itu apa penerapan SVM. Oke, lanjut part 2. Saya akhiri untuk pasal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.